Pertama, aku siapkan daging ayam filet. Ini aku pakai yang dada ya. Teman-teman juga boleh kalau mau pakai yang paha juga nggak apa-apa, sesuai selera. Lalu ini kita potong tipis-tipis seperti ini. Ini karena aku lagi nggak bikin ide jualan, jadi besarnya nggak aku ukur ya. Dikira-kira aja seperti ini. Kemudian kita tumbuk-tumbuk supaya empuk, tapi jangan terlalu kuat nanti malah hancur. Jadi kita tumbuk-tumbuk aja seperti ini. Nah, ini kita lakukan sampai semua ayamnya habis ya. Nah, seperti ini sudah. Sekarang kita akan siapkan bumbu marinasinya. Siapkan wadah, masukkan bawang putih 5 siung yang sudah aku haluskan, lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, saus tiram ini kita pakai 2 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian kita olesi di atas daging ayamnya sampai semua bagian terkena bumbu ya. Nah, ini kita lakukan sampai semua ayamnya habis ya. Ini sudah selesai semua, aku beri bumbu, kemudian kita akan istirahatkan ya selama 15 menit supaya bumbunya meresap. Aku tutup menggunakan plastik wrap, kemudian kita masukkan ke dalam lemari es. Selanjutnya kita buat bumbu keringnya ya. Ini tepung terigu 250 gram, tambahkan bawang putih bubuk 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini ayamnya sudah. Selanjutnya siapkan telur 3 butir. Tambahkan garam kira-kira 1/4 sendok teh ya. Sekarang kita ambil 1 lembar daging ayamnya, lumuri di bumbu kering. Kemudian kita celupkan di telur dan kita baluri dengan tepung roti ya. Ini sambil sedikit ditekan supaya tepung rotinya menempel. Kalau sudah, ini aku taruh di wadah.
Nah, seperti ini ya. Lakukan lagi seperti tadi ya. Kalau sudah, ini aku alasi dengan plastik, kemudian kita taruh lagi di atasnya seperti ini. Tujuan menggunakan plastik ini supaya kita bekukan dulu chicken katsunya nggak saling menempel. Nanti kalau sudah beku baru kita masukkan ke dalam cup-cup ya. Nah, seperti ini sudah selesai semua. Aku baluri tepung roti dan sudah aku pisahkan juga. Sekarang kita masukkan dulu ke dalam freezer hingga beku lebih kurang selama 4 jam ya. Setelah 4 jam, nih chicken katsunya sudah beku seperti ini. Sekarang ini akan aku simpan ke dalam cup-cup. Jadi nanti saat kita akan menggoreng, kita cukup mengeluarkan 1 cup seperti ini aja ya. Buat teman-teman yang mau samaan dengan produk yang aku pakai, nanti link tokonya sudah aku tulis ya di kolom deskripsi, tinggal diklik aja langsung ke pembayaran. Nah, ini sudah selesai semua, aku wadahkan dalam satu resep menghasilkan 7 cup ya. Lalu ini kita tutup rapat. Saat akan disajikan, panaskan minyak secukupnya, kemudian kita goreng chicken katsunya. Ini jangan menggunakan api besar ya, apinya sedang aja supaya matangnya luar dalam. Dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan, ini bisa kita angkat. Untuk penyajiannya ini bisa ya kita potong-potong sesuai selera. Cocok banget disajikan bersama saus sambal atau capcay atau tumisan yang lainnya. Ini enak banget, dijamin anak-anak pasti suka ya. Gimana, bisa kan? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin nugget kaki naga. Ini bikinnya mudah banget ya, lengkap, sudah ada dagingnya, sudah ada sayurnya, rasanya juga dijamin enak. Anak-anak pasti doyan dan kitanya juga tenang ya bun, karena anak-anak makan sehat. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Bahan-bahannya ini daging ayam filet sebanyak 500 gram yang sudah aku haluskan menggunakan chopper. Tambahkan telur 2 butir, ini telurnya ukurannya kecil ya. Kalau teman-teman pakai yang besar, 1 aja nggak apa-apa. Selanjutnya lada bubuk 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah rata, tambahkan saus tiram 1 sendok makan, bawang putih 3 siung yang sudah dihaluskan, wortel 1 buah diparut menggunakan parutan keju, labu siam juga 1 buah, ini kita parut dan diperas airnya, daun bawang 3 batang diiris halus, tepung terigu 3 sendok makan, tepung tapioka 3 sendok makan, aduk sampai semua bahan tercampur rata.
Nah, seperti ini sudah siap untuk kita bentuk ya. Ambil adonan secukupnya. Lalu tangannya jangan lupa diberi minyak supaya nggak lengket. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Kalau sudah, beri stik es krim. Rapikan. Lalu ini langsung kita masukkan ke dalam air yang mendidih ya. Nah, lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis. Selanjutnya ini kita tutup dan direbus sampai semua kaki naganya matang dan mengapung ya. Nah, seperti ini. Ini sudah mengapung, aku biarkan dulu sebentar untuk memastikan bahwa semuanya ini nanti benar-benar matang. Oke, seperti ini sudah, langsung aja aku angkat. Ini sudah selesai semua aku masak, kemudian kita siapkan 2 butir telur, beri sedikit garam, aduk-aduk. Selanjutnya siapkan juga tepung roti atau tepung panir. Caranya ambil satu, celupkan di dalam telur dan kita baluri dengan tepung roti. Agak sedikit ditekan-tekan supaya tepung rotinya menempel. Kalau sudah, kita letakkan di wadah seperti ini. Supaya nggak saling menempel, ini aku lapisi dengan plastik. Kemudian kita letakkan lagi di atasnya seperti tadi ya. Ini kita lakukan sampai semua kaki naganya habis ya. Ini sudah selesai semua aku bentuk. Sekarang kita masukkan dulu ke dalam freezer. Kita tunggu sampai 3-4 jam. Setelah kita diamkan selama 4 jam, ini sudah beku dan sekarang boleh kita masukkan ke dalam wadah kecil-kecil seperti ini. Jadi tujuannya kita bekukan dulu supaya nggak saling menempel ya. Kalau kayak gini aman, jadi nanti saat kita menggoreng mudah melepaskannya. Kita lakukan sampai semuanya habis ya. Yang sisanya ini langsung aku akan goreng. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, lalu kita goreng kaki naganya. Dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan, langsung aja ini aku angkat.
Nah, ini dia nugget kaki naganya sudah jadi ya. Rasanya aku jamin enak banget. Selain itu juga gizinya sudah lengkap. Jadi kita juga tenang ya kalau anak-anak cuma mau makan pakai ayam aja. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka menyambut Ramadan ya. Yuk kita buat frozen food. Ini enak banget, bikinnya juga mudah, dan yang pasti ini sehat ya. Gizinya sudah lengkap, dijamin anak-anak pasti semangat ya makan sahurnya. Gimana, mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, aku akan buat kulitnya dulu. Ini 1 sendok makan maizena, air 5 sendok makan, sedikit garam, seperti ini aja ya. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata ya. Kalau sudah, masukkan telur 3 butir. Kocok sampai tercampur rata ya. Selanjutnya, panaskan teflon, olesi dengan sedikit minyak, tipis-tipis aja. Kemudian, ambil adonan sebanyak 1,5 centong sayur. Teflonnya ini aku menggunakan yang diameter 15 cm ya. Lalu ini kita ratakan seperti ini. Kalau sudah rata, ini kita masak dengan api sedang aja, nggak perlu dibalik-balik, biarkan sampai bagian bawahnya mengering ya. Kalau sudah, langsung aja kita taruh di atas piring seperti ini. Lakukan lagi seperti tadi, olesi dengan minyak tipis-tipis aja, ambil adonan sebanyak 1,5 centong. Jangan lupa diaduk ya setiap kali akan mengambil adonan, lalu dimasak. Dan ini kita lakukan sampai semua adonan telurnya habis ya. Untuk bumbu halusnya, siapkan bawang putih 4 siung, pala 1/4 buah, ini kita haluskan ya. Selanjutnya, siapkan daging ayam. Daging ayamnya sudah aku chopper sebanyak 500 gram. Tambahkan bawang putih dan pala yang sudah kita ulek. Garam 1 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kaldu bubuk setengah sendok teh. Terigu 1 sendok makan, telur 1 butir. Ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Kalau sudah rata seperti ini, lalu ini aku tambahkan tepung tapioka 50 gram. Daun bawang 2 batang yang aku iris halus, bawang bombay 1 buah dicincang kasar, wortel 1 buah ini aku parut. Lalu kita aduk sampai tercampur rata ya. Seperti ini sudah siap untuk kita bungkus. Bahan kulitnya juga udah siap, ini menghasilkan 6 lembar. Lalu aku ambil 1 lembar supaya roladenya sama besarnya. Aku timbang ya, kita ambil isiannya seberat 120 gram. Lalu ini kita ratakan, spatulanya aku beri minyak supaya nggak nempel. Setelah rata seperti ini,
Lalu ini digulung sambil sedikit ditekan supaya padat. Nah, seperti ini sudah. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua adonannya habis. Ini sudah selesai semua aku gulung. Sekarang akan kita bungkus menggunakan daun pisang ya. Daun pisangnya sudah aku panaskan di atas kompor sebentar aja supaya nggak mudah sobek, lalu digulung seperti ini. Cara membungkusnya teman-teman bisa simak pelan-pelan ya, jadi nanti di rumah bisa dipraktekkan. Buat teman-teman yang mau samaan dengan produk-produk yang aku pakai, teman-teman bisa klik di bawah judul ya. Link tokonya sudah aku tulis semua lengkap di sana. Kalian tinggal klik aja dan selamat berbelanja. Seperti ini sudah selesai semua aku bungkus. Sekarang akan aku susun di dalam kukusan. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih, lalu kita naikkan roladenya. Ini dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, roladenya sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga dingin. Setelah roladenya dingin, sekarang kita akan keluarkan dari bungkus daun pisangnya. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Nah, seperti ini hasil potongannya, cantik ya. Untuk menggorengnya, pecahkan 1 butir telur, beri sedikit garam, aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita goreng seperti ini. Sambil dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan, angkat. Untuk sisanya ini kita bisa masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya. Selanjutnya kita tutup rapat dan kita masukkan ke dalam freezer ya. Nah, ini dia rolade ayamnya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya, teman-teman di rumah wajib banget cobain. Gimana bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Ramadan ya bun, yuk kita stok makanan aja di freezer. Ini bisa jadi lauk, bisa juga jadi cemilan, jadi nanti kalau kita butuh tinggal digoreng aja. Disimpan beku, ini awet berbulan-bulan. Gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk? Saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama kita buat kulitnya, siapkan tepung terigu 160 gram, tepung maizena 80 gram, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, telur 4 butir, ini aku kocok lepas dulu. Kita masukkan ke sini, aku aduk-aduk sebentar, lalu kita tambahkan air 500 ml, ini dimasukkan bertahap, diaduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya halus, ini aku saring. Tambahkan minyak goreng 4 sendok makan. Lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk motifnya, ini aku akan ambil kira-kira 2 centong sayur aja. Aku tambahkan pewarna hijau. Aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ikat kencang. Dan ini siap untuk kita masak. Untuk memasaknya, aku menggunakan cooker king non-stick pan. Produk ini menggunakan cat keramik yang sangat tidak lengket dan berfungsi untuk mengumpulkan minyak. Sekarang ini aku olesi pakai minyak tipis-tipis aja pakai tisu. Lalu semprotkan motifnya dengan cara melingkar. Sekarang kita ambil adonan. Jangan banyak-banyak ya, ini sekitar setengah centong, centongnya berukuran besar. Kalau yang kecil 1 centong ya. Lalu kita ratakan seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bisa kita langsung taruh di atas piring. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Sekarang kita buat isiannya, ini tahu putih sebanyak 1,2 kg. Aku haluskan menggunakan gelas aja seperti ini. Nah, ini udah, tambahkan bawang putih 8 siung yang sudah dihaluskan, telur 2 butir, daun bawang 4 batang yang sudah diiris halus, wortel 200 gram kita parut halus, tepung terigu 6 sendok makan, tepung tapioka 6 sendok makan, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, gula pasir 2 sendok teh. Nah, kalau sudah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk pemberian garam, teman-teman di sini bisa dicicip ya, karena di daerah aku ada jenis tahu putih yang rasanya sudah gurih, sudah asin, jadi dicicip karena nanti takutnya keasinan. Tapi kalau memang tahunya nggak ada rasanya, bisa ditambah ya, jadi disesuaikan aja dengan selera bunda di rumah.
Kalau sudah, ini bisa langsung kita bungkus, ambil kulitnya. Teman-teman bisa lihat ini kulitnya elastis, nggak mudah sobek, jadi recommended banget. Cocok ya untuk buat rolade jenis apa aja, rolade ayam boleh, rolade daging juga bagus banget ini kulitnya. Kemudian kita beri isian, ini secukupnya aja. Atau kalau mau sama kayak punya aku, sekitar 100 gram isiannya. Selanjutnya ini digulung seperti ini, seperti kita mau gulung dadar gulung ya. Nah, ini hasilnya cantik banget. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Kalau sudah, ini bisa langsung disusun di dalam kukusan. Ini sudah aku olesi minyak supaya nggak lengket. Boleh juga dialasi pakai daun pisang, tapi nggak ada juga nggak apa-apa. Langsung aja di kukusan yang diolesi minyak, seperti itu. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih, lalu ini kita naikkan roladenya dan dikukus selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit sudah matang, angkat dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin ini bisa kita susun di dalam wadah kedap udara. Supaya nggak saling menempel, aku alasi pakai plastik seperti ini. Kemudian ini aku tutup dan akan aku simpan di dalam freezer. Sisanya ini kita akan goreng ya. Selanjutnya bisa dipotong-potong sesuai selera aja. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, lalu ini kita goreng. Dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kemasan bisa diangkat ya, Bun. Nah, ini dia rolade tahunya sudah jadi. Ini ekonomis banget, bahannya sangat sederhana, bikinnya juga gampang. Dijamin anak-anak pasti suka. Jadi ini cocok ya untuk stok nanti di bulan puasa. Sahur tinggal goreng. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin frozen food. Ini nanti untuk ide saat sahur ya bun. Selain bikinnya mudah, rasanya dijamin enak, sehat juga bergizi, anak-anak pasti suka ya. Jadi semangat deh makan sahurnya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, aku siapkan tepung terigu 5 sendok makan. Air 150 ml, ini aku aduk sampai tercampur rata ya.
Selanjutnya siapkan telur 8 butir, tepung terigu yang sudah kita larutkan tadi, ini aku saring ya supaya nggak bergerindil. Kalau sudah tercampur rata, masukkan kaldu bubuk setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, aduk-aduk lagi. Ini wortel 1 buah yang sudah aku parut. Daun bawang 3 batang, ini sudah aku iris halus. Nah, seperti ini aja sudah siap untuk kita bungkus ya. Untuk membungkusnya, siapkan plastik mambo. Ini aku pakai yang gulungan ya, seperti ini, diameternya 5 cm. Lalu di bagian ujungnya ini aku ikat. Untuk panjang plastiknya nanti kita sesuaikan dengan panjang dari sosis yang kita gunakan ya. Lalu kita siapkan juga sosis rasa sapi atau rasa ayam juga nggak apa-apa. Masukkan sosisnya ke dalam plastik yang sudah kita siapkan tadi. Kalau sudah, ini akan aku masukkan telurnya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Kalau sudah, ini kita ikat kencang, jangan ada rongga udara ya, supaya nanti hasilnya nggak peot-peot. Lalu ini aku ikat pakai benang kasur ya. Ini ikat yang kencang supaya nanti nggak kebuka, supaya rapih. Ujungnya aku gunting. Nah, seperti ini, lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua telurnya habis. Ini sudah selesai semua aku bungkus. Satu resep menghasilkan 10 buah ya. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, lalu kita akan masukkan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, ini dikocok-kocok dulu supaya nggak ada tepung yang mengendap di bagian bawahnya. Selanjutnya ini direbus selama lebih kurang 10 menit ya, atau sampai mengapung. Setelah 10 menit ini sudah mengapung semua, artinya sudah matang. Langsung aja kita angkat. Setelah dingin, sekarang ini akan aku buka plastiknya. Jadi teman-teman bisa ya kalau mau menyimpannya di dalam plastik seperti ini, dimasukkan ke dalam wadah tertutup, atau mau dibuka juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman di rumah ya.
Sekarang ini akan aku potong-potong. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan sostelnya, ini digoreng ya sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan, bisa kita angkat ya. Nah, ini dia sostelnya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya. Selain itu juga bergizi. Anak-anak pasti suka banget. Cocok ya nanti kita hidangkan saat makan sahur, gimana bisa ya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi anak-anak masuk sekolah ya bun. Sudah ada ide buat bekal nanti. Coba buat ini deh bun. Selain rasanya enak, bikinnya juga mudah. Insya Allah anak-anak pasti suka ya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, haluskan 5 siung bawang putih dan 1/4 buah pala hingga halus ya. Kemudian ini kita tumis dengan secukupnya minyak sampai harum. Tambahkan juga daun bawang 2 batang sudah kita iris halus. Bawang bombay setengah buah ini sudah aku potong dadu ya. Kemudian kita masak sampai daun bawang dan bawang bombaynya layu. Nah, seperti ini sudah, lalu kita angkat. Selanjutnya siapkan daging sapi sebanyak 500 gram. Ini aku sudah potong-potong dulu ya. Kemudian kita masukkan. Untuk menghaluskan, di sini aku menggunakan electric chopper IL216J dari Idealife dengan mangkok kapasitas besar dan mudah dibersihkan, lengkap dengan perlindungan anti panas dan pengupas bawangnya juga ya bun. Pisau super tajam, cocok untuk menghaluskan daging, sayuran, dan aneka bahan lainnya. Jadi memasak lebih menyenangkan ya. Nah, seperti ini aja sudah halus. Kalau sudah, tambahkan tepung roti 8 sendok makan, telur 2 butir, bawang goreng 2 sendok makan, ini garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk 1,5 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan juga ini bumbu yang kita tumis tadi. Lalu ini aku haluskan sampai semua bahan tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah. Sekarang aku akan buat kuliknya ya. Siapkan 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh garam, kita larutkan dengan air 50 ml, aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan telur, ini 3 butir, aku kocok lepas dulu. Lalu kita masukkan, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata ya. Untuk memasaknya, oleskan teflon dengan sedikit minyak, lalu ambil setengah centong sayur. Adonannya ini kita ratakan seperti biasa, seperti kita masak dadar gulung ya. Kalau di bagian pinggirnya sudah kering,
Sudah mudah dilepaskan seperti ini. Nah, langsung aja aku taruh di atas piring. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Sekarang aku akan mulai membungkus, ambil 1 lembar kulit. Tambahkan adonan, ini aku timbang sekitar 125 gram ya. Kemudian diratakan. Supaya lebih cepat, ini aku ratakan menggunakan tangan aja ya, seperti ini, ratakan ke seluruh kulit. Nah, kalau sudah rata, kita gulung, caranya seperti ini, sambil sedikit ditekan supaya nanti hasilnya rapih ya, Bun. Nah, ini dia hasilnya, lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Sekarang ini aku akan bungkus, tapi kita bungkusnya simple aja, Kak, nggak perlu disemat-semat, langsung aja digulung seperti ini. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya, Bun. Sekarang nih aku akan kukus, masukkan air ke dalam tangki pengukusnya. Nah, ini aku menggunakan pengukus makanan IL114A dari Ideallife ya, Bun. Dengan 3 mangkuk lapisan transparan dan tangkinya ini cukup besar, jadi bisa muat banyak. Ini timernya aku hidupkan selama 30 menit. Kalau sudah beruap banyak, langsung aja ya roladenya aku susun di atasnya seperti ini. Lalu biarkan sampai timernya mati sendiri. Nah, ini sudah matang. Biarkan hingga dingin dulu ya, Bun. Setelah dingin, aku buka dari daun pisangnya. Ini hasilnya. Selanjutnya aku potong-potong. Nah, ini disajikannya bisa digoreng. Kalau baru matang bisa langsung dimakan atau nanti disajikan dengan saus. Sesuai selera aja ya, Bun. Ini rasanya dijamin enak, anak-anak insya Allah suka. Gimana bisa ya? Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan video ini, mulai dari chopper, pisau, spatula, semuanya dari Ideallife ya. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis di kolom deskripsi. Silahkan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.